Prabowo tidak datang dengan posisi sebagai negara berkembang yang meminta, namun datang sebagai mitra yang menawarkan peluang. Indonesia kini menawarkan sesuatu yang lebih, iklim investasi yang kondusif, stabilitas politik, dan potensi pasar yang besar. Indonesia hari ini tidak lagi hanya mengikuti arus geopolitik global. Kita mulai duduk di meja yang sama dengan negara-negara maju. Bukan sebagai junior, tapi sebagai partner. Bayangkan, di tengah ketidakpastian global, ketika banyak negara sibuk mengamankan kepentingan sendiri, Indonesia justru melangkah lebih jauh, yaitu masuk ke panggung diplomasi tingkat tinggi dengan percaya diri. Dan salah satu momen penting itu terjadi ketika Presiden Prabowo terbang ke Tokyo. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang mengubah cara bermainnya di kancah global. Presiden Prabowo datang ke Jepang bukan untuk tunduk terhadap negara besar, namun justru membawa misi besar, misi konkret, misi strategis, targetnya jelas, mendorong komitmen investasi Jepang ke Indonesia hingga 380 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Prabowo tidak datang dengan posisi sebagai negara berkembang yang meminta, namun datang sebagai mitra yang menawarkan peluang. Di titik ini, Jepang diposisikan sebagai mitra yang sangat strategis, bahkan disebut sebagai salah satu mitra ekonomi paling terpercaya. Ini bukan tanpa alasan. Jepang punya rekam jejak panjang dalam investasi, industri, infrastruktur, hingga teknologi di Indonesia. Tapi yang menarik, Presiden Prabowo tidak ingin hanya melanjutkan kerjasama lama. Ia ingin naik kelas. Indonesia kini menawarkan sesuatu yang lebih, iklim investasi yang kondusif, stabilitas politik, dan potensi pasar yang besar. Selain itu, Prabowo juga mengajak Jepang untuk berinvestasi di bidang energi bersih serta melakukan transfer teknologi. Ini penting karena Presiden Prabowo sadar betul bahwa dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau dan ekonomi digital, dan Indonesia tidak mau tertinggal. Disinilah narasi besar itu muncul yang juga sering disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran, bahwa Indonesia harus melek teknologi, harus masuk ke dalam rantai nilai global, tidak boleh hanya jadi pengguna, apalagi hanya jadi pasar. Teknologi termasuk kecerdasan buatan tidak boleh hanya dikuasai oleh negara-negara maju. Harus ada distribusi, harus ada transfer pengetahuan, dan Indonesia ingin menjadi bagian dari pemain, bukan sekedar penonton. Dalam pidatonya di Tokyo, Presiden Prabowo menyampaikan sesuatu yang sangat tegas. Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dikenal 20-25 tahun lalu. Kita bergerak lebih cepat, lebih adaptif, lebih ambisius. Apa yang dilakukan Prabowo di Tokyo sebenarnya adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Strategi untuk menggeser posisi Indonesia di mata dunia. Dari yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan biaya murah, menjadi negara dengan nilai tambah, menjadi mitra strategis. Indonesia hari ini tidak lagi hanya mengikuti arus geopolitik global. Kita mulai duduk di meja yang sama dengan negara-negara maju. Bukan sebagai junior, tapi sebagai partner. Kita sedang naik kelas. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia siap berubah, tapi seberapa cepat kita bisa mengejar peluang ini. Karena dunia tidak menunggu dan Indonesia akhirnya mulai berlari.